Ciri dan karakter inovator. Berkat banyaknya inovasi yang terjadi saat ini, kita merasakan kemudahan yang lebih besar dalam bekerja ataupun menjalani kehidupan kita. Kita lebih bisa menghemat waktu kita, menjadi lebih produktif, lebih efisien, dan tentunya merasakan kehidupan yang lebih nyaman dibandingkan sebelum inovasi tersebut ada. Tak salah bila kita berterima kasih atau mengagumi para inovator-inovator tersebut yang menciptakan temuan-temuan yang memudahkan banyak aspek dalam kehidupan kita. Entah itu berupa kemudahan dalam berbelanja, kemudahan dalam melakukan perjalanan, kemudahan untuk mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun kemudahan yang mempercepat proses kita dalam bekerja. Apa yang membuat seseorang menjadi inovator? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi inovator? Dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas ciri-ciri atau sifat yang dimiliki seorang inovator, sehingga kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berinovasi dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pekerjaan ataupun usaha kita. Dari sebuah studi yang dilakukan selama 6 tahun terhadap 25 entrepreneur, 3.000 eksekutif, dan 500 pemilik usaha yang dilakukan peneliti dari Universitas Brigham Young, Harvard, dan INSEAD berhasil mengidentifikasi 5 sifat dan perilaku kunci yang membedakan orang inovatif dengan orang biasa. 5 perilaku dan karakter kunci tersebut, yang pertama adalah mengamati atau observing, yang kedua berpikir dan bertanya atau questioning, yang ketiga membangun jaringan atau networking. Yang keempat, mengkaitkan atau menghubungkan informasi-informasi atau associating. Dan yang terakhir, melakukan percobaan-percobaan atau experimenting. Kabar baiknya, dari penelitian yang dilakukan ini, perilaku dan karakter inovator ini bisa dipelajari dan dikembangkan. Mari kita bahas lebih dalam satu persatu perilaku dan karakter inovator ini. Inovator secara konsisten membiasakan diri mereka untuk mengamati perilaku lingkungan dan orang-orang lain, baik pengguna jasa, supplier, ataupun kompetitor dari perusahaan lainnya. Starbucks dilahirkan karena Howard Schultz, pendirinya, berkunjung ke Italia dan mengamati perilaku orang-orang Itali dalam meminum dan menikmati kopi di kafe. Dietrich Mateschitz, pendiri Red Bull yang berasal dari Austria, dalam suatu perjalanan bisnisnya ke Thailand, menemukan ada minuman energi lokal yang bisa mengatasi jet lag-nya setelah kelelahan menempuh perjalanan penerbangan antar benua yang panjang. Nadiem Makarim merasakan kekesalan ketika harus berangkat bekerja karena kemacetan lalu lintas yang semakin mengkhawatirkan di Jakarta. Johnny Andrean waktu berkunjung ke Singapura melihat ada gerai roti yang membuat banyak orang antre untuk dapat menikmati produk roti yang mereka jual. Pengamatan akan orang yang seringkali kesulitan dan men-tap e-money-nya ke pintu tol membuat inovasi tongkat tol. Atau perilaku orang yang memfoto dirinya sendiri yang melahirkan inovasi tongsis. Perilaku orang-orang yang seringkali tidak habis dalam meminum air mineral ukuran 500 ml melahirkan inovasi botol minuman berukuran 300 ml. Jadi kembangkanlah kebiasaan untuk melakukan observasi. Latihlah diri kita untuk mengamati dan peka terhadap perilaku orang lain, bahkan hingga detil terkecil. Sehingga kita bisa semakin sensitif dan melatih pemikiran dan kreativitas kita untuk mendapatkan ide-ide yang menjawab kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Peter Drucker, seorang pakar manajemen terkemuka, menyebutkan bahwa tantangan terbesar dan terpenting bukanlah menemukan jawaban yang tepat, tetapi mengajukan pertanyaan yang tepat. Begitulah tulis Peter Drucker. Inovator-inovator yang diwawancarai dan menjadi sumber penelitian tersebut bercerita bahwa mereka memulai proses kreatif mereka dari berpikir dan bertanya. Michael Dell bertanya, mengapa harga komputer utuh lebih mahal dibandingkan dengan bila merakit sendiri? Google dimulai dari pertanyaan, adakah cara yang lebih cepat dalam mendapatkan informasi? Airbnb ataupun Booking.com dibangun dengan pertanyaan,
bagaimana cara mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan saya dan lebih murah. Layanan transportasi online dimulai dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih cepat dan murah untuk memenuhi kebutuhan transportasi buat banyak orang? Di Trik Matesis, berpikir dan bertanya, apakah minuman berenergi lokal ini rasanya bisa diterima oleh pasar Eropa? Bagaimana memasarkan produk ini di pasar Eropa? Nadiem Makarim bertanya, bagaimana ya mengubah proses untuk menggunakan ojek sehingga bisa lebih bersahabat buat penggunanya? Bagaimana membuat investor tertarik untuk membiayai pembangunan platform aplikasi ini? Johnny Andrean memikirkan apakah roti ini akan laris jika dipasarkan di Jakarta ataupun di Indonesia. Bagaimana agar produk roti ini bisa bersaing dengan produk roti lainnya yang sudah lebih dulu ada? Kita juga bisa melatih keterampilan kita dalam berpikir dan bertanya dengan mulai mengajukan beberapa pertanyaan penting dalam pekerjaan ataupun bisnis kita. Misalnya, mengapa ya orang membutuhkan waktu yang panjang untuk menerima produk atau layanan kami? Bagaimana cara kami untuk mempercepatnya? Ada nggak ya cara yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menurunkan biaya produksi di perusahaan kami? Proses apa yang bisa kita pangkas untuk mempercepat perputaran barang kita? Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan kita? Itulah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau produk di tempat kita. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, pertanyaan apa yang bisa teman-teman berikan kepada diri teman-teman untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas pekerjaan serta bisnis teman-teman? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Eksekutif pada umumnya membangun jaringan kerja atau network mereka hanya sebatas untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Networking juga merupakan sarana untuk menunjukkan kredibilitas mereka sebagai eksekutif ataupun memasarkan produk dari perusahaan mereka. Tetapi para inovator ini membangun jaringan untuk mendapatkan ide yang berbeda. Mereka membangun hubungan dengan orang-orang di luar pekerjaan dan profesi mereka sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dalam diri mereka. Dari para inovator yang dipelajari oleh penelitian ini menunjukkan bahwa mereka secara aktif menghadiri pertemuan TED Talk, mengikuti konferensi seperti Davos atau World Economic Forum, sehingga mereka mendapatkan perspektif yang lebih beragam yang nantinya akan berguna saat mereka membuat pertanyaan-pertanyaan yang menantang diri mereka dan membuat asosiasi dari sekian banyak informasi dan data yang mereka dapatkan. Di Trik Matesis secara aktif membahas ide untuk memasarkan kerating daeng di Eropa dengan pakar-pakar pemasaran di Eropa. Dia juga aktif meminta pendapat dari potensial pelanggan dengan meminta pendapat mereka ketika mencoba produk kerating daeng yang dibawanya ke Eropa. Dan tentunya dia tidak lupa untuk mendatangi Chaleo Yovidia sebagai pemilik perusahaan kerating daeng di Thailand untuk diajak bekerja sama mengembangkan brand minuman tersebut untuk bersaing di pasar Eropa. Nadiem Makarim tidak menyimpan idenya sendiri. Dia mendiskusikan dengan teman-temannya dari berbagai bidang keilmuan, dari bidang teknologi, bisnis, ataupun pemasaran. Dia juga secara aktif membangun komunikasi dengan pengendara ojek sebagai mitra mereka. Johnny Andrean tidak berdiam diri saja. Dia aktif meminta pendapat dari rekan-rekannya yang berpengalaman di bisnis retail dan pemasaran. Dia juga berdiskusi dengan pengusaha waralaba lainnya yang pernah gagal ataupun yang menjadi sukses. Nah, kalau teman-teman sendiri, siapa yang perlu diajak untuk berdiskusi terkait dengan tantangan dalam pekerjaan ataupun ide yang sudah teman-teman miliki? Siapa saja orang yang perlu diajak untuk bekerja bersama dalam mewujudkan impian ataupun tujuan teman-teman? Komunitas mana yang layak untuk diikuti agar teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak ide dalam menjalankan pekerjaan teman-teman? Mari saling berbagi dengan menuliskan di kolom komentar.
Ini adalah keterampilan menghubungkan atau menyambung beberapa ide. Steve Jobs menyebutkan kreativitas adalah kemampuan menghubungkan sesuatu. Creativity is connecting things. Steve Jobs sendiri menciptakan produk Apple dari hasil asosiasi 3 hal yang sangat diminatinya, yaitu seni kaligrafi, praktek meditasi untuk ketenangan dan kenyamanan hati dari India, dan keindahan detail dari Mercedes-Benz. Kalau di Indonesia, kita bisa melihat Nadiem Makarim yang mengasosiasikan beberapa aspek. Adanya model platform layanan aplikasi transportasi Uber, keunikan transportasi ojek di Indonesia, dan kebutuhan orang Jakarta melakukan mobilisasi di tengah kemacetan Jakarta. Dari asosiasi-asosiasi inilah sejarah Gojek tercipta. Dietrich Mateschitz kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang unik untuk produk Red Bull. Dia bekerja sama dengan banyak pihak untuk mensponsori olahraga-olahraga ekstrim. Sehingga kerating daeng yang menyasar segmen menengah ke bawah di Thailand bertransformasi menjadi produk yang menyasar segmen menengah atas di pasar Eropa dan Amerika dengan brand Red Bull. Kemampuan mengkaitkan ataupun mengasosiasikan banyak ide dan informasi ini seperti otot yang dapat kita latih. Makin banyak informasi yang dimiliki oleh seseorang, semakin banyak asosiasi yang dapat dihasilkannya. Informasi yang sudah kita dapatkan dari mengamati, berpikir dan bertanya, ataupun dengan berdiskusi dan ngobrol dengan jaringan kerja kita dari berbagai perspektif akan membantu kita untuk memiliki bank data, informasi, dan pengetahuan yang banyak sehingga kita akan memiliki peluang untuk menghasilkan ide yang lebih banyak dan beragam. Makin sering kita melatih kemampuan menghubungkan antar informasi atau ide yang dimiliki, semakin terlatih kita untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Jadi, latihlah terus diri kita untuk mengkombinasikan informasi dan pengetahuan yang ada menjadi ide-ide yang bermanfaat. Selain memikirkan pertanyaan yang menggelitik dan mengamati perilaku orang lain, para inovator juga aktif dalam melakukan eksperimen dalam pekerjaan ataupun bisnis mereka. Perfecto. Jeff Bezos tidak berhenti di menjual buku. Dia mencoba menjual peralatan lainnya di platformnya. Dari mainan anak, perangkat elektronik, bahkan juga perlengkapan rumah tangga. Sehingga Amazon yang awalnya hanya menjual buku, berkembang menjadi penyedia banyak kebutuhan lainnya di platform online. Amazon.com, very good website. You should really try it. Customers around the world ordered more than 300 items from Amazon every second. Nadiem Makarim yang sudah mapan menjadi Managing Director di Zalora masih memberanikan diri untuk mengambil risiko dengan mendirikan bisnis aplikasi rintisannya yang sekarang kita kenal dengan nama Gojek. Johnny Andrean tidak berhenti di usaha salon saja, tetapi membuka franchise BreadTalk di Indonesia setelah melihat kesuksesan brand tersebut di negeri asalnya di Singapura. Kemudian dia melanjutkannya dengan membuat sendiri brand donat Jeko yang akhirnya bisa kita jumpai di banyak pusat perbelanjaan. Jadi cobalah untuk melakukan hal-hal baru dalam pekerjaan dan bisnis kita. Lakukan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan produk, pelayanan, ataupun proses yang lebih baik. Beranikanlah diri kita untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam pekerjaan dan bisnis kita. Karena seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi tetap melakukan cara yang sama. Dan saya yakin baik saya maupun teman-teman semua tidak cukup gila untuk melakukan kekonyolan tersebut. Nah teman-teman, itulah 5 perilaku dan sifat yang dimiliki oleh seorang inovator. Perilaku mana saja yang sudah teman-teman miliki? Perilaku mana saja yang masih perlu dilatih dan dikembangkan? Silahkan sharing di kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya Fani Winara. Selamat melatih karakter dan kemampuan kita dalam berinovasi, dan selamat berinovasi.